بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب ما جاء في كثرة الحلف. Bab penjelasan tentang banyaknya bersumpah, keseringan bersumpah. Di dalam bab ini Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala hendak memberikan tanbih kepada kaum muslimin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia dan maha agung, namanya yang maha mulia, sifatnya yang maha tinggi, sehingga tidaklah digunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut kecuali dalam hal-hal yang besar, yang mulia pula, dan bukan merupakan sifat dari kaum mukminin terlalu sering bersumpah sampai dalam perkara-perkara yang sifatnya sepele, lalu kemudian dia bersumpah dan memperbanyak sumpah, dan ketika dia bersumpah dia memaksudkan bahwa itu adalah sumpah. Berbeda halnya kalau seorang itu mengucapkan kalimat sumpah tapi yang tidak dimaksudkan sumpah. Yang demikian ini dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menghukum kalian disebabkan karena sumpah-sumpah yang lagu, yaitu yang sering mereka ucapkan dan mereka tidak memaksudkan sumpah, akan tapi merupakan satu ungkapan yang sudah sering mereka katakan dalam percakapan-percakapan mereka, dan itu merupakan kebiasaan dari kalangan Arab. Bahkan kebiasaan tersebut nampak sampai sekarang. Mereka tidak memaksudkan bersumpah dan mereka sering mengucapkan itu wallah, wallah. Terkadang yang mereka maksudkan adalah untuk mentakkid suatu perkataan. Nah, seakan-akan makna wallah yang mereka ucapkan seakan-akan merupakan pertanyaan. Benarkah
atau yang semisalnya. Nah, yang demikian ini Allah Subhanahu wa taala maafkan. Tapi yang tercela bagi mereka tatkala mereka memperbanyak sumpah dan mereka meniatkan itu adalah sumpah sampai dalam perkara-perkara yang bukan perkara-perkara yang besar, sehingga disebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Maka beliau memberikan tanbih di dalam bab ini. Wa qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wahfadhu aymanakum, dan hendaklah kalian pelihara sumpah-sumpah kalian. Hendaklah kalian memelihara sumpah kalian. Dalam hal ini memelihara sumpah ada beberapa macam makna, yang seluruh dari makna tersebut adalah makna yang sahih. Makna yang pertama yang dimaksud dengan memelihara sumpah, wahfadhu aymanakum, hendaklah kalian memelihara sumpah kalian, ay la tukthiru fil ayman, fil halif. Jangan kalian memperbanyak sumpah. Nah, jangan kalian terlalu banyak bersumpah. Yang manakala tatkala kalian menyebutkan kalimat sumpah tersebut, kalian meniatkan itu adalah sumpah. Dan bukan yang dimaksud tidak boleh bersumpah. Sebab hadis-hadis yang banyak datang dari Nabi SAW menunjukkan bahwa seseorang boleh bersumpah, dan itu sabit dari Nabi SAW dan dari perbuatan para ulama salaf. Dan bahkan diperbolehkan seorang itu bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah. Tanpa diminta untuk bersumpah, apabila kondisi memungkinkan dan dianjurkan seorang itu untuk menguatkan perkataan dengan sumpah. Namun yang tercela kalau seorang menggampang-gampangkan, memudah-mudahkan dalam bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala sampai dalam perkara-perkara yang sepele. Wallah, uqsimu wallah, uqsimu billah, dan seterusnya. Jangan kalian memperbanyak sumpah kalian, sebab yang demikian ini tercela. Makna yang kedua yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wahfadhu aymanakum, hendaklah kalian pelihara sumpah kalian, yaitu apabila kalian telah bersumpah, maka jangan kalian membatalkan sumpah kalian. Jangan kalian membatalkan apa yang telah kalian berjanji dengannya, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi pada makna yang kedua ini mesti dikaitkan, dikhususkan dalam perkara-perkara yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, yang pada saat kita bersumpah dan terdapat kemaslahatan apabila kita melanjutkan dan menjalankan sumpah tersebut dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila seorang bersumpah terhadap sesuatu dengan nama Allah Azza wa Jal, lalu kemudian dia melihat ada sesuatu yang apabila dia hendak mengerjakan sesuatu itu, dia harus membatalkan sumpahnya. Sementara sesuatu tersebut lebih bertakwa,
lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih maslahat bagi dia dan yang lainnya. Maka dalam hal ini Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memberikan irsyad, petunjuk kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fakaffir an yaminik wa'ti alladhi huwa khair." Apabila engkau bersumpah dengan satu sumpah untuk melakukan sesuatu, lalu engkau melihat ada yang lain yang lebih baik, yang lebih bertakwa, yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang kamu telah tetapkan pada sumpah itu, maka batalkan sumpah itu. Tebus dengan kafarah. Lalu kemudian kerjakan yang kamu lihat itu lebih baik. Apabila seorang bersumpah, dia mengatakan, "Wallah, saya tidak akan mau bertemu dengan si fulan." Dan dia bersumpah dengan itu. Sementara mungkin terjadi permasalahan di antara keduanya, masalah pribadi yang memungkinkan seorang itu untuk saling maaf-memaafkan, dan yang terbaik di antara mereka ada yang mengucapkan salam, dan tidak diperbolehkan bagi mereka untuk bermusuhan lebih dari 3 hari. Maka dalam hal ini membatalkan sumpah itu lebih baik, dan menebus dengan kafarah terhadap apa yang telah dia tunaikan dari sumpah itu, apa yang telah dia ucapkan dari sumpah itu, lalu mendatangi yang lebih baik, yang lebih maslahat, lebih bertakwa. Adapun makna yang ketiga yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahfadhu aymanakum," dan hendaklah kalian memelihara sumpah-sumpah kalian, yaitu apabila kalian bersumpah lalu kemudian kalian membatalkan sumpah kalian, kalian putus sumpah itu di tengah jalan, maka jangan kalian meninggalkan kafarah. Kalian harus menebusnya dengan kafarah sebagai tebusan dari apa yang telah kalian ucapkan dahulu dari sumpah tersebut, lalu kalian membatalkannya. Dan kafarah tersebut telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dengan memberi makan kepada 10 orang miskin, ataukah memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak. 3 hal ini pilihan bagi seorang yang hendak melakukannya apabila dia membatalkan sumpahnya. Apabila dia tidak mampu, fasiyam salasati ayyam, maka dia berpuasa selama 3 hari. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah 3 hari berpuasa sebagai tebusan dari suatu sumpah itu disyaratkan berturut-turut atau tidak. Terjadi khilaf, sebab dalam bacaan qiraah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, "Fasiyamu thalathati ayyamin mutatabi'at." Berpuasa 3 hari berturut-turut. Sehingga permasalahan tersebut dibangun di atas perselisihan dari al-qiraah, membaca mushaf Al-Quranul Karim.
Walhasil ketiga makna ini semuanya mencakup dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahfadhu aymanakum." Dan al-muallif rahimahullah taala beliau seakan-akan memaknakan dan menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini dengan makna yang pertama, dan itu nampak dari judul yang beliau sebutkan, Babu ma jaa fi kathratil halif. Bab yang membicarakan tentang banyaknya bersumpah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-halifu manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil-kasbi. Akhrajah. Bersumpah yang dimaksud di sini dengan al-halif yaitu al-haliful kadhib, sumpah palsu. Dan itu dijelaskan dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah, al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Al-halifu, sumpah palsu itu manfaqatun lis-silah, akan melariskan dagangan. Ada manfaatnya dari satu sisi. Akan tetapi manfaatun dunyawiyah, manfaat duniawi, melariskan dagangan. Seorang bersumpah dengan sumpah palsu. Seperti contoh, seorang berdagang, terjadi tawar-menawar antara si penjual dan si pembeli. Penjual mengatakan ini harganya 100.000. Ya. Kata si pembeli, sudah, saya mau membeli ini dengan harga 60.000. 60.000. Berkata si penjual, wah, itu tidak sampai ke situ modalnya. Wallahi, saya beli ini dengan seharga 80.000. Saya hanya untung 20.000 saja. Wallah. Padahal dia membeli itu dengan harga 20.000. Nah, dan dia berani berdusta, bahkan bersumpah. Berdusta saja dosa, menghilangkan barakah. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hakim bin Hizam, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima. Apabila mereka berdua jujur, penjual dan pembeli, ya, dan mereka menjelaskan dalam jual beli tersebut, baik si penjual dan pembeli demikian pula, maka akan diberikan barakah dari jual beli tersebut. Namun apabila mereka menyembunyikan dan mereka berdusta dalam jual beli itu, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihilangkan barakah dari jual beli tersebut. Itu tanpa bersumpah. Tanpa bersumpah dihilangkan barakah. Maka bagaimana lagi halnya dengan disertai dengan sumpah palsu, al-yamin al-ghamus. Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya, menghilangkan salah satu jenis jual beli yang diridai Allah Subhanahu wa taala, al-bai'ul mabrur.
Dalam hadis Rifa'ah bin Rafi' ketika Nabi alaihi wasallam ditanya, ayyul kasbi atyab? Apakah usaha yang paling baik? Kata Rasulullah alaihi wasallam, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Seorang beramal dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur. Ya, jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur apabila terpenuhi padanya syarat-syarat dalam jual beli. As-sidq wal bayan. Jujur dalam mengucapkan dalam jual beli. Demikian pula dia menjelaskan. Ya, apabila terdapat aib, dia jelaskan aib yang terdapat pada dagangannya tersebut. Dan tidak menyembunyikan sesuatu. Dan yang ketiga adalah muwafaqatus syara'. Sesuai dengan syariat. Nah, disetujui oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Apabila terpenuhi tiga ini, maka jual beli tersebut dinamakan al-bai'ul mabrur. Nah, maka dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita bahwa bersumpah palsu itu akan melariskan dagangan. Mamhaqatun lil kasbi. Namun akan menghilangkan barakah pada usaha seseorang itu. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari satu sisi dia mendapatkan faedah. Dia mendapatkan faedah. Tapi faedah dunyawiyah. Namun dari sisi yang lain, dia telah melakukan berbagai perbuatan dosa besar dalam satu kali jual beli yang terjadi. Yang pertama, dia telah bersumpah palsu. Dan ini dosa besar. Yang kedua, al-kadhib itu sendiri, berdusta dalam jual belinya. Kemudian yang ketiga, bahwa ini termasuk al-yaminul ghamus, sumpah palsu al-yaminul ghamus. Nah, ya, bersumpah palsu yang Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan kemurkaannya. Kemudian yang keempat, memakan harta manusia dengan batil. Aklu amwalin nas bil batil. Memakan harta manusia dengan cara yang batil. Akibatnya, kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang haram seperti ini, apabila dia berdoa, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lahu? Wa an Salmana, dan dari Salman Al-Farisi rahimahullah ta'ala, radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara dengan mereka. Tidak akan berbicara dengan mereka. Pembicaraan rahmat. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperdulikan mereka. Allah tinggalkan mereka dalam keadaan mereka tersiksa. Maka hadis ini menetapkan salah satu sifat Allah, yaitu sifatul kalam, bahwa Allah Azza wa Jalla berbicara dengan pembicaraan yang didengarkan, difahami.
orang yang mendengarkannya. Wala yuzakkihim, dan Allah tidaklah mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan adab yang sangat pedih. 3 akibat yang akan dirasakan oleh 3 golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Allah tidak berbicara dengan mereka, walaupun mereka selalu meminta-minta kepada Allah. Ya. Nah, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, mungkin saya masih memungkinkan untuk beramal saleh. Berharap, terus meminta kepada Allah. Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Allah tidak memperdulikan mereka. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mensucikan mereka. La yuzakkihim walahum adabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Nah, ini menunjukkan bahwa ketiga larangan ini adalah perbuatan dosa-dosa besar. Yang pertama kata Rasulullah SAW, Ushaymitun zanin. Ushaymitun zanin. Ushaymit bentuk tasghir dari ashmat, yang maknanya adalah yang rambutnya sudah mulai memutih, ya, sudah bercampur rambut hitamnya dengan uban. Ya, ini sudah mulai menua. Ya. Ini dia adalah orang tua. Syekhun. Dalam riwayat yang lain disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syekhun, orang tua. Zanin, tapi dia berzina. Berzina adalah perbuatan dosa besar, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu secara umum, dan di antara mereka ada yang lebih besar lagi dosanya, yaitu orang tua yang masih genit, tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi. Nah, kebiasaan orang tua sudah melalui masa pubernya, ya. Nah, dan sudah melewati masa asyabab, yang biasanya kalau mereka dalam keadaan masih muda, syahwatnya menguat. Semakin tua maka semakin melemah, iya kan? Nah, akan tetapi apabila ada seorang yang tua, yang sudah tua, yang dengan umurnya tidak sepantasnya dia melakukan hal itu. Kebanyakan yang memiliki standar umur demikian sudah sudah pensiun. Ya, menopause, ya. Menopause. Nah, ya, bukan pause lagi, sudah off. Ya. Nah, kalau betul istilah itu ya. Nah, jadi kalau di pause kan hanya singgah sebentar, nanti bisa dilanjutkan kembali. Kalau ini off, sudah off, mati. Nah, ya, dengan usia standar yang semisalnya, tapi yang satu ini, wah, semakin menjadi, ya, tua-tua keladi. Entah apa yang maksudnya keladi itu ya, kawan. Buah atau apa? Buah keladi, tahu? Pernah lihat? Oh, sini ubi. Bengkoang. Bukan. Keladi namanya. Nah, bukan yang kayak bentol itu, bukan. Tahu bentol?
Yang biasa jadi lambang rokok itu. Itu sejenis ubi juga, ya kan? Bukan itu? Hah? Seperti itu. Khairan insyaallah. Nah, semakin tua semakin genit. Maka ini dosanya sangat besar. Wa'ailun mustakbir, dan orang yang miskin sombong. Sudah miskin sombong lagi. Subhanallah. Ya. Biasanya orang sombong itu kaya. Nah, dia merasa punya segala sesuatu. Untuk apa saya ini? Untuk apa saya itu? Dia merasa tidak memiliki kebutuhan pada tetangga, kepada yang lainnya, karena dia merasa semuanya ada. Yang seperti ini ya banyaklah, ya, didapati dari kalangan orang-orang kaya. Tapi kalau miskin, fakir, ma indahu syai'. Nah, mungkin untuk memberi makan pada keluarga yang sulit, sombong. Sombong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran. Ada orang datang kepada dia ditolak, padahal yang dibawa itu adalah kebenaran. Atau terhadap orang lain dia menganggap enteng, padahal dia sendiri rendah. Nah, dari sisi nasab keturunan mungkin tidak ada, ya. Atau mungkin dia orang yang miskin tapi mengklaim dia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga apa yang datang kepada dia dari al-haq, kebenaran, ditolak. Nah, Allahul musta'an. Waliyadu billah. Yang ketiga, wa rajulun ja'ala Allah bidha'atahu, dan seseorang yang dia menjadikan, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan barang dagangannya untuk dia. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pada dia rezeki. La yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminihi. Dia tidak membeli kecuali dengan sumpahnya. Dan dia tidak menjual juga kecuali dengan sumpahnya. Ya, yakni setiap dia membeli bersumpah, ya, dan setiap dia menjual dia bersumpah untuk mendapatkan keuntungan, ya. Dan ini sering terjadi di kalangan manusia. Keadaan mereka demikian. Ketika membeli bersumpah. Banyak para pembeli yang bisa membodoh-bodohi penjual. Banyak, ya kan? Terkadang dengan menggunakan sumpahnya. Ya, wallahi si fulan menjual barang dengan harga sekian. Kok kamu sedemikian? Nah, padahal tidak demikian keadaannya. Dan dia berdusta dengan sumpahnya. Sehingga mungkin terpaksa, ya, pemilik toko ini menjual dagangannya tersebut dengan harga sekian karena merasa ada yang lebih rendah di tempat yang lainnya. Padahal mungkin tidak ada. Dan di sana banyak contoh yang lain, bentuk-bentuk yang lain dalam hal sumpahnya seorang pembeli untuk mendapatkan keuntungan. Dan ini pun termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Termasuk dalam al-yaminul ghamus. Nah, man halafa ala yamin huwa fiha fajir, laqi Allah azza wa jalla yaqtatu biha mal imri muslim, laqi Allah azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah dan dia fajir, berdosa dalam sumpahnya, berdusta dalam sumpahnya, untuk mengambil harta muslimin yang lain, maka dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ataukah dia menjual dan dia bersumpah, ya. Dia menjual, dia bersumpah.
dalam jualannya tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Yang ini yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa yang demikian ini melariskan dagangan dan menghilangkan barakah dalam jual beli. Rawahu Tabrani bi sanadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad yang sahih. Wa fi sahih an Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dan di dalam as-sahih dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku adalah zamanku, generasiku. Dalam lafaz yang lain khairukum, dalam lafaz yang lain khairun nas, sebaik-baik manusia. Adapun lafaz khairul qurun, sebaik-baik kurun, ini tidak ada asalnya dalam sunnah. Dengan lafaz ini khairul qurun, sebagaimana yang ditanbih oleh Syekh Al-Allamah Nasruddin Al-Albani rahimahullah dalam salah satu kaset beliau. Nah, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku itu adalah kurunku, zamanku. Sebaik-baik manusia. Dan ini adalah tazkiyah terhadap para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kalau di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam mereka itu adalah sebaik-baik manusia, maka batallah apa yang dinyatakan oleh kaum Rafidhah qatalahumullah, yang menyatakan bahwa sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam maka para sahabat itu murtad dari Islam kecuali segelintir. Kalau demikian keadaannya berarti bukan khairun nas, bukan sebaik-baik manusia. Nah, itu jadi syarrun nas. Iya kan? Syirarun nas yang demikian itu. Yang ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka mereka senantiasa bersama Rasulullah, mereka berjihad bersama Rasulullah, tapi dalamnya menyimpan kemunafikan. Setelah Rasulullah SAW meninggal, maka mereka pun meninggalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau itu bukan sebaik-baik manusia, itu syirarun nas, sejahat-jahat manusia kalau demikian keadaannya. Berarti dengan demikian mendustakan sabda Rasulullah SAW ini pula. Dan menganggap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan teman-temannya Rasulullah SAW itu adalah sejahat-jahat makhluk, sejahat-jahat manusia. Karena mereka dianggap sebagai munafikin. Uffin lahum qatalahumullah amma ya'fikun. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, rekomendasi untuk para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, tabi'ut tabi'in. Nah, 3 generasi yang telah dipuji oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala Imran, berkata Imran, fala adri adzakara ba'da qarnihi marrataini aw thalatha. Aku tidak mengetahui apakah beliau menyebutkan setelah kurunnya Nabi alaihi wasallam 2 kali atau 3 kali. Ini keraguan dari Imran Ibnu Husain radhiyallahu an. Dan hadis-hadis yang lain seperti hadis Ibnu Mas'ud
Dalam Sahih Imam Bukhari disebutkan hanya 2 kali saja untuk para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, ya, maka ini menunjukkan bahwa 3 zaman itu adalah zaman yang penuh dengan kebaikan. Zaman sahabah lebih baik dari zaman tabi'in. Zaman tabi'in lebih baik dari zaman tabi'ut tabi'in. Adapun setelah itu, semakin zaman itu jauh dari zamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka semakin buruk zaman itu. Disebabkan karena ilmu semakin sedikit. Orang berlomba-lomba untuk melupakan ilmu. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. La ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang satu zaman kecuali yang setelahnya itu zaman yang lebih buruk dari yang sebelumnya. Hadis Al-Bukhari, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan bukan berarti bahwa pada zaman-zaman tabi'in, atba'ut tabi'in tidak terdapat keburukan. Ada zaman keburukan. Ada keburukan pada zaman itu dengan bermunculannya bid'ah. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan al-khairiyah, kebaikan-kebaikan yang ada pada zaman itu, ia masih lebih baik dibandingkan yang setelahnya. Walaupun penyimpangan sudah mulai nampak. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik zaman itu adalah zamannya para sahabat. Karena pada zaman itu tidak terdapat penyimpangan. Setiap ada penyimpangan yang mulai muncul, maka Rasulullah SAW yang memperingatkan. Mereka senantiasa dijaga oleh Rasulullah SAW hingga sempurnanya agama. Setelah berlalu zaman para sahabat, maka dilanjutkan dengan zaman tabi'in, mulai bermunculan satu demi satu dari ru'usud dhalal, pemimpin-pemimpin kesesatan, tapi masih jauh lebih baik daripada yang setelahnya. Ya. Demikian pula zaman tabi'ut tabi'in masih jauh lebih baik daripada yang setelahnya. Nah, sebagian dari kalangan para ulama ada yang mempertanyakan bagaimana mungkin dikatakan zaman yang setelahnya itu lebih buruk dari zaman yang sebelumnya. Bukankah zaman Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullahu ta'ala, itu zaman yang penuh dengan kebaikan dibandingkan zaman tabi'in yang pada waktu itu masih hidup Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Nah, pada zaman khilafah Abdul Malik bin Marwan, ya, padahal khilafahnya Umar bin Abdul Aziz setelahnya. Bagaimana dikatakan bahwa zaman Hajjaj bin Yusuf itu lebih baik daripada zamannya Umar bin Abdul Aziz? Naam, tetap dikatakan bahwa pada zamannya Abdul Malik bin Marwan, pada zaman Hajjaj bin Yusuf itu lebih baik dari zaman yang setelahnya, walaupun zamannya Umar bin Abdul Aziz. Ya, ditinjau dari sisi bahwa pada zaman itu masih banyak para sahabat yang hidup. Ya, kehidupan para sahabat pada waktu itu menunjukkan kebaikannya umat ini. Satu zaman yang di sana terdapat para sahabat yang masih hidup itu jauh lebih baik daripada zaman yang di sana tidak terdapat para sahabat. Sehingga dari sisi ini kebaikannya, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini akhwan, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. تفضلوا حفظكم الله.